Oke teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama adalah alamat sel relatif. Alamat sel relatif adalah alamat yang jika dituliskan ke dalam bentuk rumus atau fungsi, dia akan berubah jika dikopikan ke sel lain. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh data, yaitu bilangan 1 dan bilangan 2. Kemudian kita akan menyimpan hasilnya di sel C2. Nah, untuk penulisan alamat sel relatif, pertama kita klik dulu sel C2 seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan sama dengan. Kemudian di sini kita klik sel A2 di mana angka pertama ini berada. Kita klik. Nah, maka di sini akan muncul sama dengan A2. Kemudian kita tambah dengan bilangan 2 yaitu angka 20. Kita klik. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa penulisannya ini adalah sama dengan A2 ditambah B2. Dan ini adalah contoh dari alamat sel relatif. Nah, setelah itu kita tekan tombol enter di keyboard. Nah, hasilnya adalah 29. Seperti ini teman-teman. Kemudian keuntungan menggunakan alamat sel relatif ini, ketika sel C2 ini yang sudah berisi rumus alamat sel relatif tadi, kita kopikan ke sel di bawahnya, contohnya C3 ya. Kita tekan klik dulu sel C2 seperti ini, kemudian tekan Ctrl C di keyboard, dan kalian klik sel C3 seperti ini, lalu Ctrl V atau paste. Nah, maka dapat kalian lihat bahwa di bawah ini hasilnya adalah 25, yaitu penambahan dari 19 tambah dengan 6. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi keuntungan menggunakan alamat relatif ini, kalian hanya cukup membuat satu rumus yang atas, yang ini. Kemudian kalian bisa drag and drop ke bawah menggunakan autofill seperti ini. Kita klik, tahan mouse dan tarik ke bawah seperti ini. Bam, dan hasilnya selesai. Nah, mungkin dari kalian bingung ya bagaimana rumusnya berubahnya seperti apa ya. Kita dapat lihat, jadi cara melihat rumusnya berubah atau tidak. Jadi kalian klik tab formula di sini. Nah, kemudian di sini ada show formula ya. Kita klik show formula. Nah, dapat kalian lihat rumus yang pertama kali saya ketik di sel C2 ini adalah sama dengan A2 ditambah dengan B2. Kemudian ketika kita tarik ya, yang bawah ini berubah menjadi sama dengan A3 ditambah B3. Yang ini juga sama dengan A4 ditambah dengan B4. Oke, untuk lebih jelas kita praktik lagi di sel C10. Kita klik sel C10. Kemudian di sini kita masukkan sama dengan merah yang ada di sel A10 seperti ini. Misalnya kita tambahkan ya, kita tambahkan dengan kuning yang ada di sel B10. Nah, maka penulisannya seperti ini. Lalu kita tekan tombol enter. Nah, di sini sudah berisi rumus sama dengan A10 ditambah dengan B10. Kemudian sel ini kita kopikan ke sel lain. Saya tekan Ctrl C di keyboard, atau kalian bisa menggunakan autofill. Nah, kemudian di sini kita klik sel C11 dan tekan enter atau Ctrl V ya. Di sini saya tekan enter. Nah, maka di bawahnya ini dari rumus yang pertama saya ketik sama dengan A10 ditambah B10, dia berubah menjadi A11 ditambah B11 sesuai dengan posisi kolom dan barisnya yang kita tuliskan di rumus yang pertama, yaitu di sini di sel C10 teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kita contohkan lagi. Ini kita kopikan lagi ya. Kita bisa klik kanan, kemudian copy, dan saya akan menyimpan hasilnya di sini ya, di sel E2. Maka di sel E2 ini akan berubah rumusnya, yaitu penambahan dari sel C2 ditambah dengan D2. Kita tekan enter. Bam. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia akan berubah sesuai dengan posisi kolom dan barisnya di rumus yang pertama kita tulis, yaitu yang di sini, ataupun di sini juga bisa. Kita contohkan Ctrl C, ini kita copy ya. Kemudian kita klik di sini mungkin ya, di sini, atau kalian klik di sini, lalu tekan Ctrl V di sini. Bam. Nah, dia akan menambahkan B7 yang ini ya, kemudian ditambah dengan C7 yang ini. Oke. Supaya lebih paham, kita akan praktik di sheet 4. Contoh, di sini saya mempunyai data seperti ini ya, supaya lebih jelas. Dengan warna merah, kuning, dan hijau. Nah, kemudian di warna hijau ini saya akan masukkan rumus sama dengan, kemudian saya klik merah, dikali, misalnya kita kalikan dengan kuning ya. Merah ini dikali dengan kuning, dan ketika saya tekan tombol enter, ini hasilnya 0.
kemudian rumus ini yang ada di sel D4 ini, oke, saya tampilkan dulu dengan mengklik show formula yang ada di tab formula seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian saya perkecil view-nya. Nah, si rumus ini yang ada di sel D4 saya copy dengan menekan Ctrl C ya. Dengan menekan Ctrl C. Kemudian saya klik di sel kuning ya, di sini yang ada di sel H8, lalu tekan Ctrl V. Dan di H8 ini dia akan mengikuti pola yang pertama kita tulis di sel D4 ini. Yang H8 ini dia mengambil data dari F6 dikalikan dengan G7 seperti itu. Nah, contoh lagi, ketika sel ini ya, sel yang sudah berisi rumus ini, kita tekan lagi Ctrl C, kita pastekan di bagian sini ya, dia akan mengambil data dari B3 ya dan C4. Kita paste di sini dan ini hasilnya. Dia akan mengikuti polanya. Dapat teman-teman lihat, ini pola yang pertama. Yang kedua kita tarik ke bawah. Bam. Ini. Nah, dapat dipahami teman-teman? Nah, keuntungan dari menggunakan alamat sel relatif ini adalah contoh datanya seperti ini ya. Kalian bisa membuat tabel perkalian secara cepat ataupun data-data yang lainnya dengan menggunakan pola ya. Saya contohkan di sini bagaimana membuat tabel perkalian matematika seperti ini, dan kita hanya cukup membuat data seperti ini saja ya. Kemudian untuk ke bawahnya kita salin saja atau tarik menggunakan autofill. Oke, kita praktik di sheet 7. Di sini saya masukkan pertama angka 1. Kemudian saya klik di sini di sel C2, saya tuliskan simbol kali ya dengan menekan X di keyboard. Yang ini saya masukkan 1 lagi, dan di sini di sel E2 saya tuliskan sama dengan, lalu tekan tombol enter ya. Setelah sama dengan, karena jika tidak menekan tombol enter langsung kita klik di sel lain, maka dia akan mengklik sel itu dan menganggapnya bahwa itu adalah sebuah formula gitu. Kemudian di bawahnya di sini saya akan masukkan rumus sama dengan, klik sel B2. Nah, ini adalah alamat relatif ya. Kemudian tekan enter. Artinya ketika saya tarik ke bawah ya sel ini, dia akan mengambil data yang dari yang atasnya, dari sini. Begitupun seterusnya. Yang ini contohnya B5, dia mengambil data dari B4. Kita tarik lagi seperti itu ya intinya. Dan ini saya tarik saja karena datanya berupa data teks. Kita tarik yang ini juga. Ini saya tuliskan angka 2 ya teman-teman. Saya di sini saya tuliskan angka 2, yang ini saya tuliskan sama dengan, atau kita tarik saja dari atas menggunakan autofill. Dan di sini baru kita memasukkan rumusnya. Rumusnya adalah perkalian dari angka 1 dengan angka 1 yang ini ya. Pertama kita masukkan sama dengan, kemudian kita klik di sini angka 1 ini. Lalu kita kalikan angka 1 ini dengan angka 1 yang ada di sel D2. Kita klik, lalu tekan tombol enter. Nah, hasilnya adalah 1. Lalu kita tarik saja ke bawah, atau kalian copy paste bisa ya, seperti itu. Nah, kita hanya cukup membuat data seperti ini ya teman-teman ya. Kita hanya cukup membuat data seperti ini. Oke, langkah berikutnya bagaimana? Kita blok saja semua data ini, lalu kita sesuaikan lebar kolomnya dengan mengklik seperti ini, lalu geser sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan ya. Nah, dalam contohnya seperti ini. Kemudian kita klik tab home, dan rata kiri dan rata kanannya kalian silahkan atur di element ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk ke bawah kalian blok saja seperti ini ya, lalu kita tarik sampai sini ya, mungkin sampai sini kita lepaskan. Nah, oke. Di sini karena tadi penambahan ya, jadi di sini kita ganti lagi ini dengan rumus ya, karena ini berisi rumus yang tadi kalian bawahnya belum kita isi rumus ya. Jadi kita klik dan drag saja ke bawah, bam, selesai. Nah, bagaimana untuk penambahan ke sampingnya? Jadi kita cukup blok sampai data kosong, karena di sini saya ingin memberikan space kosong di bagian kolom G. Jadi kita blok dari B2 sampai dengan G11 seperti ini. Lalu arahkan mouse ke pojok kanan bawah sampai berubah menjadi plus hitam seperti ini. Lalu kalian klik dan drag ke sebelah kanan sesuai dengan yang kalian butuhkan ya. Jadi misalnya sampai sini kita lepaskan, bam. Nah, perkalian sampai mungkin sampai angka 5 saja, kita blok saja di sini, lalu kita klik delete gitu teman-teman ya. Lalu di bawahnya kita blok seperti ini dan kita tarik ke sini juga. Oke, mungkin sampai 40 ya. Dan kita hanya merubah sedikit-sedikit teman-teman di sini.
Dan ini akan saya rubah menjadi perkalian angka 6 ya. Kita tulis 6 lalu enter, dia berubah menjadi 6. Kemudian di bawahnya ini dia berubah menjadi 11. Kita edit sedikit-sedikit dari sini seperti ini. Lalu kalian tarik ke bawah. Tulis angka 2, lalu blok angka 1 dan angka 2-nya dan kalian tarik ke bawah seperti ini. Bam, selesai. Kalian blok seperti ini, lalu tarik sampai sini. Boom, selesai. Berkalian menggunakan autofill dengan alamat sel relatif ya. Itu salah satu contoh penggunaan alamat sel relatif. Jadi dia akan mempercepat pekerjaan kita seperti itu teman-teman. Yang kedua adalah alamat sel absolut. Alamat sel absolut adalah istilah untuk sel yang alamatnya berada dalam kondisi terkunci. Tujuan dari penguncian ini agar alamat sel tidak mengalami perubahan saat dilakukan proses autofill yang selalu menambahkan alamat sel ke sel berikutnya. Dengan adanya sel absolut ini, maka autofill tetap bisa digunakan pada sebuah tabel data yang semi konsisten atau pada formula lanjutan yang menggunakan tabel referensi. Cara menggunakan sel absolut sangat mudah, yaitu dengan menambahkan tanda dolar di depan nama kolom atau nomor barisnya. Untuk menambahkan tanda dolar ini, kalian dapat mengetiknya secara manual atau menggunakan tombol F4 pada keyboard. Aturan yang berlaku untuk sel absolut ini adalah sebagai berikut. Nah, jika tanda dolar ini di depan nama kolom, maka saat digunakan autofill, nama kolom tersebut akan terkunci. Begitupun jika diletakkan di baris, maka barisnya akan terkunci. Dan jika kita menaruhnya di keduanya, maka kolom dan barisnya akan terkunci. Oke, untuk lebih jelas kita akan contohkan di data seperti ini. Nah, misalnya kalian mempunyai contoh tabel data. Di sini contohnya adalah kalian ingin menuliskan total diskon ya. Total diskon dari harga 132.000 ini berapa ya? Dengan diskon 10%, jadi 10% dari data ini berapa gitu ya. Ya, kalau kalian menuliskan satu-satu ini akan repot ya. Tapi kalau kalian paham penggunaan alamat relatif dan alamat absolut, maka data ini akan sangat bisa kalian selesaikan dengan begitu cepat. Saya contohkan di sini. Yang pertama, untuk menggunakan alamat absolut, jadi kalian tuliskan dulu sama dengan. Nah, kemudian kita klik sel D5. Nah, D5 ini karena datanya ngurut ke bawah seperti ini, jadi kalian gunakan saja ini adalah alamat relatif ya. Jadi ketika kita tarik, dia akan berubah menjadi D6, D7 dan seterusnya. Nah, kita kalikan dengan sel C2 ya, dengan sel C2. Nah, di sel C2 ini supaya sel C2 ini selalu dalam keadaan terkunci, jadi kalian tekan tombol F4 di keyboard untuk mengabsolutkan sel C2 ini ya, dengan cara tekan tombol F4 satu kali. Maka di depan kolom C ini akan ada simbol dolar seperti ini, dan di depan baris keduanya akan muncul juga simbol dolar. Nah, jika kalian menekan tombol F4 kedua kali, dia akan berubah menjadi seperti ini. Jadi lambang dolarnya ini hanya ada di depan barisnya saja. Begitupun dengan menekan F4 yang ketiga kali akan di depan kolomnya saja. Jadi kalian gunakan menekan tombol F4 ini satu kali, maka seperti ini teman-teman. Nah, keuntungannya ketika kita menekan tombol enter, di sini ditampilkan total diskon dari harga 132.000 ini 10%-nya adalah 13.200. Untuk ke bawah kita cukup klik dan drag ke bawah, maka selesailah permasalahan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan kita contohkan lagi di sini untuk menghitung. Oke. Nah, di sini saya akan tampilkan dulu formulanya. Klik formula, klik tab formula, lalu kalian klik show formula seperti ini. Nah, dapat kalian lihat bahwa rumus yang pertama saya ketik di sel E5 ini ya adalah perkalian antara D5 dengan C2. Nah, dengan C2 yaitu yang ini ya, yang 10% tadi ya. Jadi saya hanya menuliskan satu rumus, kemudian ke bawahnya saya tarik menggunakan autofill seperti ini. Bam, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di bawahnya ini yang relatif, yang alamat sel relatif, ini kan D6 ini adalah alamat sel relatif ya. Dia berubah dari yang D5 jadi D6, dari yang D6 jadi D7, dari D7 jadi D8, begitupun seterusnya ke bawah. Sementara yang kita kunci menggunakan tombol F4 tadi, dia tidak berubah. Jadi tetap mengambil data dari sel C2. Seperti itu teman-teman. Dapat dipahami teman-teman maksudnya?
Oke. Kita coba di total bayar ya. Total bayar ini adalah harga pokoknya ini adalah 132, kemudian dia mendapat diskon 13.200 ya. Jadi kita gunakan alamat sel relatif, yaitu data yang ini kita kurangi dengan diskon. Nah, karena dia mendapatkan diskon 10%, kita kurangi lalu tekan tombol enter. Nah, ini adalah 118.800. Nah, lalu kita drag and drop ke bawah, klik dan drag seperti ini. Boom, selesai permasalahan. Jadi dia kita ya sudah mengetahui total bayarnya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, lalu bagaimana jika diskonnya ini tidak ditampilkan? Jadi kalian hanya menampilkan harga. Contohnya saya sembunyikan yang ini ya. Kita klik kanan, pilih hide ya, kita hide. Nah, contohnya di harga kita ingin langsung menemukan diskon 10% di bagian sini. Jadi total bayarnya ingin langsung ditampilkan di sini. Bagaimana caranya? Nah, pertama kita masukkan dulu sama dengan, tentunya sama dengan ya. Kemudian di sini kita ambil dulu harganya, yaitu yang ini 132.000 ya. Dari harga utama. Lalu di sini harga utama ini kita kurangi ya. Lalu buka kurung. Nah, ini di video sebelumnya yang bahas formula dan fungsi ini dapat kalian lihat kembali. Ini contoh penerapannya ya. Nah, jadi D5 ini 132.000 kita kurangi dengan D5 dikalikan dengan diskon yang ini ya. Nah, C2 nya kita kunci lagi, lock dengan F4. Kita lock, lalu buka kurung, kurung tutup seperti ini, lalu tekan tombol enter, teman-teman. Nah, hasilnya muncul tanpa kita repot-repot menggunakan tabel bantu lagi. Jadi kita langsung saja drag ke bawah, klik dan tarik. Boom, selesai, teman-teman. Nah, itu seperti ini. Jadi keuntungan menggunakan formula dan fungsi ini, kita bisa berubah persennya. Misalnya kita ingin menurunkan persennya menjadi 5%, lalu enter, yang bawah juga ikut berubah, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh keuntungan menggunakan alamat sel relatif dan alamat sel absolut di penulisan formula dan fungsi. Oke, langsung saja di sini kita praktik untuk sheet 3. Nah, contohnya kalian disuruh membuat sebuah tabel perkalian matematika seperti ini ya. Dapat kalian lihat bahwa di sini adalah saya jelaskan dulu bahwa di sini di sel C3 ini adalah perkalian angka 1 ini dengan angka 1 yang ini. Kemudian di sini juga adalah perkalian antara angka 10 yang atas dengan angka 10 yang ada di sel B12 di sini ya. Oke, lalu bagaimana caranya membuat rumusnya? Jadi di sini syaratnya kita harus membuat satu rumus. Kemudian kita drag and drop ke bawah, ke samping ataupun ke bawah seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, ini menggunakan semi absolute. Jadi yang dikuncinya adalah salah satunya adalah kolom dan salah satunya adalah baris. Oke, langsung saja kita praktikkan. Pertama kita tuliskan sama dengan, kemudian kita klik sel B3. Nah, oke, saya tidak akan kunci dulu supaya teman-teman lebih memahami ya. Kemudian kita kalikan dengan angka 1 yang ini. Oke, lalu enter ya teman-teman, enter. Di sini adalah hasilnya 1. Kemudian ketika kita tarik, nah dapat teman-teman lihat bahwa ini adalah penulisan alamat relatif ya, tidak kita kunci. Nah, enter. Nah, sel ini kita salin ke sampingnya menggunakan autofill ke sini. Nah, di sini hasilnya mungkin benar ya, 2 kali 1 ini adalah 2. Tapi ketika kita tarik ke sini, nah ini 3 kali 1 masa jadi 6 ya. Karena tadi menggunakan alamat relatif, kita tekan lagi F2. Di sini adalah perkalian angka ini dengan angka ini ya, gitu. Lalu bagaimana caranya? Oke, di sini kita tuliskan sama dengan, kemudian kita klik sel B3. Nah, coba kalian perhatikan bahwa data yang tidak ingin berubah itu adalah berada di kolom B ya. Kalian lihat bahwa ini ada datanya ada di kolom B. Maka yang kita kunci ini adalah kolomnya ya. Kita kolomnya tekan F4 satu kali. Nah, ini keduanya dikunci. Nah, F yang ini barisnya kita kunci dan yang ini kolomnya kita kunci. Jadi seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan angka 1 yang ada di sel C2. Nah, coba teman-teman lihat angka 1, 2, 3 ini berada di baris kedua ya, di baris kedua di sini. Nah, jadi kita tekan F4 sampai posisi barisnya ini terkunci. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, lalu tekan tombol enter gitu. Kita drag and drop menggunakan autofill, ini selesai, sangat mudah. Ke bawah juga sama. Boom. Dan hasilnya adalah seperti ini. Kita tinggal merapikan datanya menggunakan ini align ya.
dapat teman-teman lihat rumusnya juga. Di sini kita bisa klik formula lalu show formula. Nah, di sini ini adalah perkalian antara ini dengan ini. Yang ini adalah perkalian angka 3 ini dengan 4. Yang ini adalah perkalian antara angka 4 ini dengan angka 8. Begitupun seterusnya teman-teman. Yang ini juga sama. Oke teman-teman, demikianlah bahasan kita kali ini mengenai cara menggunakan alamat relatif dan alamat absolut di Microsoft Excel. Semoga tutorial yang saya share ini dapat teman-teman mengerti dan dapat teman-teman pahami. Dan jika ada pertanyaan silahkan parkir saja di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih.